Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti diskusi di e-learning pada saat sekarang ini. Salawat berikan salam, tidak lupa pula kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan serba teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dengan judul Rasional Pengembangan Kurikulum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu saya sendiri, Natasha Dokera sebagai moderator, Kiki Aryani sebagai penyaji, Raisan Ahsan sebagai penyaji, dan Rahma Ananda sebagai penyaji. Nah, pada rasional pengembangan kurikulum ada 5 bagian nih teman-teman yang harus kita kuasai. Yang pertama, tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal, yang ketiga penyempurnaan pola pikir, yang keempat penguatan tata kelola kurikulum, dan yang terakhir pendalaman dan perluasan materi. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Rahma dan Kiki untuk menyampaikan materi. Tantangan internal yang pertama berkaitan dengan kondisi pendidikan. Hal ini mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, diantaranya meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar ISTI, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal yang kedua berkaitan dengan mengupayakan penduduk Indonesia. Hal ini mengupayakan sumber daya manusia usia produktif yang sangat melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang berkompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Faktor kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi pada saat sekarang ini di dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Faktor ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya dapat terwujud apabila terjadinya pergeseran pola pikir. Pergeseran ini meliputi proses pembelajaran sebagai berikut, yang awalnya dari berpusat pada guru, kemudian menuju kepada berpusat pada siswa. Yang awalnya satu arah menuju interaktif, yang awalnya isolasi menuju lingkungan jejaring, yang awalnya pasif menuju aktif sampai menyelidiki, yang awalnya maya atau abstrak menuju pada konteks dunia nyata, kemudian yang awalnya pembelajaran pribadi menuju kepada pembelajaran berbasis tim, yang awalnya luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterkaitan. Selanjutnya dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar tunggal menuju usaha menjemuk, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju kritis, dan yang terakhir dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Penguatan tata kelola kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru. Pendalaman dan perluasan materi. Hasil analisis lebih jauh untuk studi Teams dan Peirce menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, mengukur kemampuan sampai
level coding. Yang kedua yaitu intermediate, mengukur kemampuan sampai level applying. Yang ketiga high, mengukur kemampuan sampai level reasoning. Yang keempat yaitu advanced, mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. Pada implikasi pengembangan kurikulum terdapat 4M 1K, yaitu mencoba, mengamati, menanya, menalar, dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Raisan untuk menyampaikan materi. Implikasi pengembangan kurikulum. Mengamati. Pembelajaran cenderung dilakukan dengan metode ceramah, namun dikurangi takarannya dibanding biasanya. Agar siswa lebih aktif dalam segala masalah, siswa tidak lagi menghayal dalam setiap pembelajaran. Siswa juga dapat melihat langsung proses percobaan dan dituntun guru untuk mencobanya. Menanya. Proses ini dilakukan guru dengan membuka pembelajaran dengan menimbulkan topik permasalahan. Proses bertanya tidak harus membuka sesi pertanyaan. Siswa berhak bertanya apapun mengenai pembelajaran yang tidak diketahuinya agar mendapatkan penjelasan yang tepat dari guru. Dari pertanyaan siswa, kita dapat mengukur sejauh mana kemampuan mereka menyerap materi yang diajarkan tersebut. Mencoba akan membuat siswa sadar bahwa materi yang diajarkan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar untuk mengejar nilai. Siswa yang mencoba akan paham bahwa materi yang diajarkan guru itu berguna untuk mereka, baik untuk sekarang maupun untuk kemudian hari. Menalar. Proses penalaran akan membuat siswa mencerna dengan baik, memilah baik dan buruknya, lalu mendapatkan kesimpulan. Tidak mudah menalar sesuatu materi ajar apabila materi yang diajarkan memberatkan kepada siswa tersebut. Namun, siswa akan mampu dengan mudah mencerna pembelajaran apabila dia memiliki konsentrasi pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Komunikasi. Siswa bisa maju ke depan kelas, mempraktekkan materi ajar dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rasa percaya diri yang kuat, siswa dapat menyampaikan materi tersebut dengan baik, sehingga materi yang disampaikan mudah dimengerti oleh pendengar. Baik, cukup sekian diskusi kelompok 4 pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.